Hai food lovers, welcome to my channel. Kali ini aku bikin yang lagi viral nih, kromboloni. Untuk kromboloni ini aku gak pakai Danish pastry instan ya, tapi pakai croissant dough. Nah, jadi penasaran kan gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai habis ya, dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya. Untuk bahan-bahannya di sini ada margarin, gula pasir, air, garam, ragi instan dari Fermipan, dan tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra. Masukkan bahan kering ke dalam bowl seperti tepung cakra, gula pasir, dan juga ragi instan. Lalu aduk rata. Setelah rata seperti ini, masukkan air secara bertahap ya. Lalu aduk rata seperti ini dan masukkan garam. Dan jika sudah tercampur rata, bisa di mixer atau diuleni menggunakan tangan. Uleni hingga setengah kali, selalu masukkan margarin dan mixer kembali hingga kalis elastis. Dan seperti inilah hasil adonannya, kalis elastis, lentur, dan jika ditarik tidak mudah putus. Bisa dilihat ya, jika adonan ditarik dia akan melar dan adonan tidak akan robek dan akan terbentuk lapisan tipis transparan seperti ini ya. Jika adonan sudah kalis, bisa langsung kita masukkan ke dalam plastik. Untuk plastik yang aku pakai ini berukuran 35 cm x 50 cm. Jika sudah, gilas adonan hingga memenuhi ruang plastik. Untuk ketebalan kurang lebih 1,5 hingga 2 cm. Jika sudah, adonan bisa disimpan di dalam chiller selama 16 jam. Untuk langkah berikutnya, masukkan korslet ke dalam plastik yang berukuran 17 x 30 cm. Lalu gilas merata hingga memenuhi ruang plastik.
Jika korslet sudah rata seperti ini, bisa disimpan ke dalam chiller selama kurang lebih 30 menit. Untuk ketebalannya bisa dilihat ya seperti yang di video ini. Kemudian siapkan adonan krosong di atas silikon matras atau alas kerja. Lalu gilas memanjang seperti ini ya. Lalu letakkan korslet di atas adonan krosong dan letakkan korslet di posisi tengah ya. Oh ya, sebelumnya korslet harus dalam keadaan melunak ya, agar mudah untuk digilas. Kemudian lipat adonan kanan kiri hingga menutupi korslet. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk menaburi tepung di atas alas kerja atau matras ya, dan juga taburi tepung di permukaan atas adonannya. Dan jangan lupa juga baluri tepung di seluruh sisi rolling pin atau alat penggilas. Jika sudah gilas adonan krosong memanjang seperti ini, lalu lakukan lipatan yang kedua, yaitu sisi kanan dilipat ke atas dan juga sisi kiri dilipat ke atas. Lalu simpan ke dalam chiller kurang lebih selama setengah hingga 1 jam. Lalu keluarkan adonan dari chiller dan beri baluran tepung untuk seluruh sisinya agar tidak lengket saat digilas. Lalu gilas adonan krosong dengan cara tindih dengan rolling pin bagian tengahnya. Lalu tekan juga bagian sisi kanan dan kiri di bagian tengah. Lalu gilas mulai dari tengah hingga ke ujung kiri dan dari tengah hingga ke ujung kanan. Tujuannya adalah agar korsletnya rata hingga ke seluruh sisi adonan. Untuk menggilas adonan krosong ini, adonan tidak boleh dalam keadaan beku ataupun dingin. Jadi harus didiamkan terlebih dahulu hingga korsletnya melunak dan juga adonannya melunak. Dan juga dalam menggilas adonan krosong ini tidak boleh ditekan dengan paksa karena bisa membuat korsletnya itu bocor dan keluar dari sisi permukaan adonan. Lalu lipat adonan seperti lipatan kedua tadi ya, dan jangan lupa untuk dibungkus dengan plastik atau plastik wrap dan simpan di dalam chiller selama kurang lebih 30 menit hingga 1 jam. Lalu keluarkan adonan dari chiller dan tunggu hingga sedikit dingin dan melunak. Dan jangan lupa untuk selalu menaburi silmat dengan tepung. Lalu gilas memanjang seperti ini.
Berhubung aku mau bikin setengahnya aja, jadi setengah aku simpan di dalam chiller dengan cara dibungkus plastik udap dengan rapat dan bisa disimpan di dalam freezer ataupun chiller. Untuk adonan croissant ini, gilas memanjang dan melebar. Lalu jangan lupa juga sapu bersih permukaan adonan dengan menggunakan brush seperti ini untuk membersihkan sisa-sisa tepung yang tertinggal di permukaan croissant. Lalu beri tanda dengan jarak 3 cm, lalu potong dengan lebar 3 cm. Untuk lebarnya ini bisa disesuaikan dengan tinggi cetakan ring cutter kalian semua ya. Berhubung di sini ring cutterku ukuran tingginya itu setinggi 3 cm, jadi aku potong dengan lebar 3 cm aja. Jika sudah, bisa dipotong-potong dan juga digulung. Tarik bagian ujung kromboloninya dan rekatkan ke bawah agar saat dipanggang nanti bagian ujung kromboloninya tidak akan merekah. Lakukan hingga habis ya. Lalu tata di atas loyang dan diamkan selama kurang lebih 1 jam, dan ini disebut dengan proses proofing. Untuk mempercepat proofing ini aku menggunakan bantuan air panas ya, agar adonannya cepat mengembang. Dan letakkan kromboloninya di atas air panas dan tunggu hingga mengembang 2 kali lipat. Dan jangan lupa juga selama proses proofing, adonan ditindih dengan pemberat ya, seperti loyang, dan diberi pemberat batu di atasnya. Dan seperti ini ya hasilnya setelah mengembang 2 kali lipat. Lalu beri olesan kuning telur, atau jika tidak diberi olesan juga bisa ya. Lalu tutup kembali di atasnya dengan loyang dan pemberat batu, dan panggang di suhu 200 hingga 220 derajat Celcius selama 10 menit pertama ya. Lalu turunkan suhunya ke 180 derajat Celcius dan panggang selama 25 hingga 30 menit. Dan tara, mak bedunduk mateng deh. Oh yes, tujuan dari menurunkan suhu ini adalah agar bagian dalam kromboloninya ini matang hingga ke dalam ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk panaskan ovennya selama 10 hingga 15 menit. Pokoknya hingga suhunya mencapai 200 derajat ya. Dan untuk jenis pastry seperti ini harus dipanggang di suhu yang tinggi agar tidak bantat dan bisa mengembang dengan sempurna. Panggang menggunakan api atas dan bawah ya. Dan setelah matang bisa diangkat dan didinginkan. Lalu beri lubang pada sisi pinggir kromboloni. Lalu beri isian diplomat krim dan juga beri topping glaze di atasnya, dan beri topping taburan kering seperti ini ya. Dan mak bedunduk jadi deh.
Sebenarnya video ini udah aku bikin lama banget, cuma karena banjir orderan Krombolo nih dengan resep ini, jadi ya nggak keburu deh ngeditnya. Dan ini adalah hasil jualan aku ya. Yuk sekarang saatnya mari kita icip-icip. Penasaran kan gimana rasanya? Makasih ya udah nonton video aku. Thanks for watching and see you next video. Bye.